Kali ini kita mau jelasin tentang talent scouting buat masuk UI, tapi yang dari sekolah di Indonesia ya. Dengan banyaknya pertanyaan, jadinya kita bikin video ini. Ini kenalin nih dua mahasiswa UI ini. Kenalin dulu ayo. Dari Abi. Oke. Ya, kenalin lagi, gue Abi. Jadi gue mahasiswa FTKI KKI di UI. Salam kenal. Salam kenal, nama saya Krisna dari Program Internasional Teknik Metalurgi Material. Oke. Sama. Ini kan masuknya jalur talent scouting ya, yang kayak SNMPTN. Bisa dijelasin dulu Abi aja. Itu jalur talent scouting itu apa kalau buat di UI? Jadi sebenarnya kalau jalur talent scouting itu bisa dibilang kayak jalur SNM cuma dari UI-nya itu sendiri, khususnya buat kelas internasional. Nah, jadi kalau dari tahun aku sih ya, itu tuh kayak dari persyaratannya itu kita yang pertama itu fotokopi rapot nih. Nah, jadi fotokopi rapotnya itu harus dilegalisir. Itu fotokopi rapot dari semester 1 sampai semester 5. Nah, terus buat requirement yang lain itu ada juga kalau dari aku sendiri sih makainya TOEFL PBT. Nah, kalau lu pakai apa? Tom? Pakai IELTS. Nah, jadi kalau pakai IELTS itu juga bisa. Terus kira-kira buat minimal skornya itu TOEFL tuh 500. Iya, Kalau IELTS itu minimal 5,5. antara 5,5 sampai 600 sih biasanya udah harusnya aman insya Allah. Gitu. Oke, kalau di Indonesia itu kan jalur talent scouting itu UI datang ke sekolah atau gimana prosesnya apa? Jadi prosesnya ini guru bimbingan konselingnya itu ntar nyamperin ke kelas kita itu kayak ngejelasin namanya PPKB, talent scouting, sama jalur SNM itu. Terus kalau buat di sekolahku sendiri sih itu kan ada 300 murid ya, satu angkatan yang 2019 yang angkatan aku. Itu kita dapat jatah buat talent scouting itu 20 orang. Jadi 20 orang bisa masukin nama berdasarkan rankingnya. Terus dari situ ntar dipilih lagi buat insert nama ke UI-nya. Jadi ntar UI-nya yang ngeseleksi kita dari nilai rapot sama nilai IELTS sama ada apa namanya yang buat motivation letter. Ah iya, itu lupa itu. Ada juga. Nah, kalau boleh tahu juga kan kalau rapor sendiri kalau di Indonesia itu gimana dia? Maksudnya kalian masuk itu gimana? Apa harus konstan gimana gitu biasanya syaratnya? Iya, biasanya kalau nilai rapot nggak boleh di bawah 7 itu udah persyaratannya. Masa 7 ya, di bawah 7. Lu berapa? 7,5 ya? Lu berapa? Agak lupa ya. Sebenarnya kalau itu sih tergantung sama sekolah juga sih. Soalnya kayak misal kayak kalau kayak sekolah saya kan itu sekolah swasta dan juga bisa dibilang kurang punya nama lah gitu. Jadi mau nggak mau rata-rata saya juga harus di atas dari anak-anak sekolah lain gitu. Kayak misal kayak saya sendiri itu 87 gitu. Tapi ada juga anak yang dari sekolah yang bisa dibilang bagus itu kayak 82 kali. Iya, lumayan. Rata-rata 82 terus konstan gitu masih bisa dapat TS gitu. Tapi rata-rata itu harus naik dari semester 1 sampai semester 5. Nggak boleh turun satu skor pun nggak boleh gitu. Oh iya, tadi belum kenalan dari SMA berapa, Abi? Al-Azhar BSD. Keren. Aku dari SMA 70 Jakarta. Oke. Selain rapor biasanya apa? Yang disubmit waktu karena kan yang nilai gede kan pasti banyak kan, yang anak-anak pintar pasti banyak. Yang dimasukin itu pertama nilai rapot, legalisir rapotnya itu yang udah dicap sama sekolahnya. Terus kedua itu sertifikat TOEFL atau IELTS. Terus ketiga itu ada motivation letter. Terus abis itu sama Sertifikat lomba juga bisa. iya, sertifikat kayak organisasi atau lomba gitu. Tapi itu nggak harus buat nambah nilai plus aja seperti itu. Nah, Kalau pengalaman kalian apa yang disubmit kemarin? Prestasi gitu selain nilai rapor? Kalau saya sendiri sih cuma organisasi sama panitia di sekolah sih. Soalnya saya jarang ikut lomba juga. Gitu. ya aku juga masukin itu organisasi, terus lomba sama dulu pernah jadi volunteer di Asian Games juga. Masukin sama ada tips juga sih, kayak temen aku ada yang kayak pas bikin motivation letter itu kayak ngejilat UI-nya banget gitu, kayak ngebagus-bagusin UI-nya, tapi dia akhirnya malah nggak dapet gitu. Oh, ngaruh banget ya? Itu ngaruh sih kalau di motivation letter.
Jadi masukan buat adik-adik yang ke depan itu gimana? Intinya nggak ada salahnya sih nyoba, cuma tetap ya ibaratnya jangan terlalu jangan terlalu berharap juga gitu. So, kalaupun dapet ya udah dapet, Tetap berusaha semaksimal mungkin. tetap berusaha semaksimal mungkin gitu. Iya, nggak ada salahnya juga nyoba. Kalau dari UI biasanya berapa persen dari mahasiswa yang diterima untuk jalur talent scouting itu kira-kira berapa persen? Balik lagi tergantung sekolah juga sih itu biasanya. Kalau misalnya kayak dari sekolah aku itu kemarin itu cuma 3 orang. Kalau lu berapa? Kalau aku lupa ya berapa ya? Ada 20 10 orang sih, 10 orangan sih yang dapat dari 20 yang daftar. Iya. Oh, keren. Itu juga yang keterima juga tergantung dari track recordnya. Iya. Kalau negeri sih gitu sih, kalau aku cuman nggak tahu kalau sekolah lain. Sekolah lain juga gitu ya. Kayak misalnya kalau alumninya bagus gitu, sebelumnya lewat jalur tes juga. Nah, itu Kuotanya kalau bisa ditambah gitu Iya. sama sekolahnya. kesempatan keterima makin gede juga. Berarti nggak setiap sekolah di Jakarta di Indonesia itu dapat tawaran talent Iya, scouting nggak ya? semua Iya, sekolah. langsung. Oh gitu. Terus untuk biaya untuk talent scouting gimana? Untuk kuliah di UI kelas internasional gimana biayanya? Kemarin Ada biaya pendaftaran ya. iya pendaftaran Pendaftaran tuh gua kemarin kalau nggak salah buat biaya pendaftarannya itu 1,5 apa? Itu buat masukin berkas-berkas ya? iya masuk berkas. Terus kalau misalnya diterima berarti kemarin Uang ibaratnya uang pangkal lah kan. uang pangkal itu 50 juta. Terus buat UKT per semester itu 20 juta. Tapi kemarin itu kalau nggak salah ada buat tahun ini kalau nggak salah ada kenaikan juga sih. Kalau nggak salah. Kayak naik berapa persen?